Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih sudah terhubung bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Program ini tayang setiap harinya pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan disiarkan selama bulan Ramadan di platform YouTube Masjid Miftahul Itihad. Senang sekali saya Dinda Putri Cantika bisa menemani pemirsa yang ada di rumah dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa Ramadan kini telah memasuki 10 hari terakhir. Malam-malam yang penuh keberkahan, penuh pengampunan, dan menjadi momen terbaik untuk memanen pahala. Salah satunya melalui Qiyamul Lail. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dalam talk show bertema Panen Pahala dengan Qiyamul Lail di akhir Ramadan. Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa Ustadz Haji Romatul Anam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa hari ini lancar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Semoga masih lancar sampai akhir. Amin. Ustadz, terima kasih telah meluangkan waktu untuk Nggih. hadir di program kita hari ini. Nggih. Baik, langsung saja kita mulai Nggih. Ustadz. Ustadz, apa yang dimaksud dengan Qiyamul Lail dan mengapa Iya. ibadah ini sangat dianjurkan terutama di akhir Ramadan? Ya. Jadi Qiyamul Lail itu ada ayatnya dalam surat Al-Isra. Saya lupa ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dan hendaklah di antara sebagian malam. Jadi Allah tidak menuntut seluruh malam tidak tidur, enggak. Sebagian malam. Fatahajjad bihi, bangunlah kamu untuk melaksanakan tahajud. Nafilatan lak sebagai ibadah tambahan. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Semoga dengan ibadah kalian itu Allah akan mengangkat kepada derajat yang terpuji. Ya. Jadi Qiyamul Lail itu adalah sholat sunnah di malam hari. Kalau di siang hari bukan Qiyamul Lail. Ya, sholat sunnah di malam hari sebagai ibadah tambahan, artinya umpama tidak melaksanakan Qiyamul Lail juga tidak berdosa. Ya, yang akan mengangkat pelaksananya menjadi manusia yang terpuji. Terutama di dalam bulan suci Ramadan. Itu semakin sangat dianjurkan. Man qoma imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam hari di dalam bulan suci Ramadan, yang dimaksud malam itu sesudah maghrib. Makanya Qiyamul Lail di dalam bulan Ramadan itu sebagian ulama disamakan dengan sholat tarawih. Orang yang melaksanakan sholat tarawih ya di dalam bulan suci Ramadan berarti dia sudah melaksanakan Qiyamul Lail di dalam bulan suci Ramadan itu. Dan itu sangat dianjurkan. Jadi di siang hari ada kewajiban berpuasa, di malam hari ada kesunahan melaksanakan ibadah sholat tarawih sebagai Qiyamul Lail. Nah, tarawih ini luar biasa pahalanya. Dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan mulai malam 1 sampai ke 30 itu ada pahalanya sendiri-sendiri. Malam 1 pahalanya ini, malam 2 pahalanya ini. Umpama kita 1 hari tidak melaksanakan, itu kita mungkin akan sedikit merasa eman, sedikit menyesal. Pada hari ketiga misalnya pahalanya seperti ini besarnya, terus kita kemudian diajak teman ya ke supermarket atau itu kita akan merasa kehilangan. Ya, terutama sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu Qiyamul Lail yang khusus berada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, sekarang nggak ada Qiyamul Lail. Mari Isya mulai dewe-dewe. Tapi di dalam bulan Ramadan habis melaksanakan Isya dilanjut dengan Qiyamul Lail yang bentuknya
sholat taraweh. Jadi qiyamul lail itu sholat sunnah di malam hari, bukan siang hari. Bukan berarti kita malam hari itu disuruh sholat terus, enggak. Agama itu realistis. Ya tidur, saya kalau bangun jam 2. Setengah 3 itu sudah sedikit terlambat. Jam 2 menghidupkan air, kemudian mandi, sholat tahajud. Ya tahajud itu qiyamul lail. Ya, termasuk sholat hajat di malam hari itu juga qiyamul lail. Bangun di sebagian malam untuk melaksanakan sholat. Ya, sholat tasbih ya qiyamul lail. Makanya di sini qiyamul lailnya habis tarawih kalau malam 21 sampai 30 seperti sekarang malam 25 itu diadakan tambahan sholat lail, qiyamul lail. Apa itu? Sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat. Itu juga termasuk bagian dari qiyamul lail. Ya, bukan tahajud saja qiyamul lail ya. Ya, termasuk sholat hajat. Apa sholat hajat itu? Kita ada hajat yang belum tercapai. Misalnya banyak hutang, dikejar-kejar orang. Ya Allah, saya ini kalau tidak bisa membayar bahaya ya Allah. Sholat hajat. Ya, supaya Allah memberikan jalan keluar, dia bisa membayar hutang. Jadi kalau Ramadan itu memang Nabi anjurkan 10 hari yang terakhir beliau itu menggenjot ibadahnya sampai beliau kurangi tidurnya. Mungkin lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Nah, kita kan kebalik toh, lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya. Paling ya tahajud paling ya sekedarnya lah, itu pun kalau bangun. Ya, kalau tidak bangun ya enggak. Tapi keistimewaannya ya. Apa itu orang yang bangun malam qiyamul lail? Allah menyuruh malaikatnya turun. Turun malaikat. Itu banyak hambaku yang sholat itu. Tanya dia, minta apa? Allah sampai begitu ya. Saking hebatnya qiyamul lail itu sampai Allah menurunkan malaikat untuk bertanya kepada hamba-hambanya yang lagi sholat. Minta apa sebenarnya? Gitu ya. Sekedar penjelasan, nanti bisa disambung. Ustadz, banyak orang yang merasa berat untuk bangun malam. Apalagi di akhir Ramadan ketika tubuh mulai lelah. Iya. Apa keutamaan khusus qiyamul lail di 10 malam terakhir Ramadan? Dan bagaimana cara menumbuhkan semangat untuk menjalaninya? Makanya ada tarbiyah. Apa tarbiyah? Itu pendidikan. Contohnya sholat malam berjamaah di masjid. Oh, saya kalau sholat sendirian males kadang-kadang. Tapi berhubung ada sholat bersama-sama di masjid jam 12 ke atas, akhirnya kita pun datang mengikuti. Ya, kalau tidak begitu mungkin mesti tidur. Ya, jadi perlu ada tarbiyah pendidikan. Walaupun ini hukumnya tidak sunnah ya. Jadi sholat malam berjamaah itu bukan sunnah hukumnya. Ya, yang sunnah itu sholat qiyamul lail itu di rumah. Sendirian, bukan berjamaah, kecuali berjamaah bersama keluarga. Untuk memberikan pendidikan kepada keluarga, anak, istri. Di Mekah itu kalau ada orang sholat malam berjamaah, suka diusir oleh polisi. Makanya mereka sering di luar kalau sholat malam itu, sering di terasnya masjid. Tidak sampai masuk di dalam. Ya, kenapa berat? Ya berat itu karena memang tantangannya melawan hawa nafsu. Sesuatu itu kalau memang pertama kali terasa berat. Semua yang pertama itu terasa berat. Ya, tapi kalau nanti sudah dibiasakan, dilazimkan, diistiqomahkan, ya, terutama di masjid, apa itu diadakan sholat malam bersama-sama berjamaah. Habis itu diadakan sahur bersama untuk menumbuhkan semangat lah. Uang itu nek dikei mangan, ya. Makanya nek ada makannya itu anak-anak itu, melek kuat, ya. Jadi ada tarbiyah, ada pendidikan. Apa itu? Lewat sholat malam berjamaah. Sebenarnya hukumnya tidak sunnah. Yang terbaik itu sholat malam di rumah. Tapi kok nek nang mangan tuh malah gak sembahyang. Orang-orang itu dulu, ya.
Saya adakan sholat malam berjamaah ya. Lama-lama tidak saya adakan. Protes. Kok tidak ada sholat malam sekarang? Iya, karena memang sholat malam itu sebaiknya dianjurkan di rumah. Ya, tapi untuk proses pendidikan, Profesor siapa itu? Muhammad Soleh itu ya. Ya di Masjid Agung, di Masjid Ampel, Kemayoran itu kalau sudah malam 25, malam ganjil itu memang luar biasa. Ada yang melakukan iktikaf. Iktikaf itu selain sholat ya bisa zikir, wirid, ya merenungi dosa-dosa. Duduk-duduk gini ingat masa lama dulu, ya. Masa lamanya itu apa? Tidak pernah sholat. Diingat, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau masih memberikan umur kepada aku. Aku dulu tidak pernah sholat ya Allah. Sekarang kau buka pintu kesadaranku. Sekarang saya ingin mencoba melaksanakan ibadah. Berat. Segala sesuatu mengawali itu berat. Tapi insya Allah kalau kita betul-betul ada himmah keinginan yang sangat kuat, insya Allah bisa terlalui dengan baik. Ya, kayaknya di masjid kita mulai kemarin diadakan lagi sholat malam berjamaah, ya, sholat malam berjamaah. Itu nggih. Iya, Nggih, Ustaz. nggih. Ustadz, mungkin ada tips sederhana agar kita Mm-mm. bisa istiqomah melaksanakan qiyamul lail Ya, meskipun dengan waktu dan kemampuan yang ya, terbatas. memang harus nek iso turune ojo bengi-bengi. Saya punya guru namanya Kiai Manap Abdullah. Gurunya abah saya. Ya, apa katanya? Syam, kalau ndak ada acara, kalau ndak ada acara loh ya, Iya. tidurnya jangan malam-malam. Jam 9 sudah tidur. Supaya bisa bangun jam 2:30. Lah nek jam 12 sik begadang. Ya apa iso tangi? Nah itu. Lah Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Itu kalau sudah jam 9 ke atas santri-santri dikontrol. Dikontrol. Yang masih omong-omongan sudah jam 9 waktunya istirahat. Walaupun belajar pun ya ada waktunya. Kalau sudah jam 9 Kiai itu ngontrol supaya segera beristirahat nanti bisa bangun malam. Begitu juga kalau waktunya malam jam 2, 2:30 Kiai ngontrol lagi. Jam 3 Kiai ngontrol lagi. Apa? Membangunkan. Ya, supaya belajar ya sholat malam. Ya memang pertamanya berat. Tapi kalau nanti sudah kita lakukan, ya kalau sudah menjadi kebiasaan, justru ketika kita tidak bangun, itu yang merasa sangat berat, sangat kecewa. Ya Allah, kenapa hari ini aku tidak bisa bangun? Oh iya, kemarin aku ya mengikuti acara malam tahun baru bakar-bakar sampai jam 2. Nah, baru bisa merasakan ya. Saya kemarin waktu tahun baru ya, saya tidak mengatakan tahun baru. Wong itu tahun barunya orang Nasrani. Kenapa kita peringati? Ya saya tidur, habis Isya tidur. Melilirnya itu waktu ada mercon jam 12 itu ya. Jadi kita harus membiasakan segala sesuatu yang sudah terbiasa nanti akan menjadi keistiqomahan. Dan justru itu akan memperkuat semangat kita untuk tetap istiqomah melaksanakan apapun ibadah yang terasa berat ya, termasuk sholat malam ya. Jadi nek iso turune gak usah bengi-bengi, niat di dalam hati, terus kemudian usahakan tidurnya berwudu terlebih dahulu dan berdoa terlebih dahulu. Nanti ada yang membangunkan. Ya, kalau sudah terbiasa, bangun sendiri nanti. Kalau sudah 2:30, kayak ada yang membangunkan. Siapa itu membangunkan? Allah. Ayo manusia, ayo ini kamu tak jadikan tamu kehormatanku. Bangunlah di malam hari ini. Jangan teruskan tidurmu. Tidurmu sudah cukup. Aku kasih kesempatan kamu tidur 5 jam. Mulai jam 9 sampai jam 2. Sekarang waktunya kamu bangun. Waktunya kamu bangun. Ayo minta apa kepadaku? Nah itu ya yang harus kita tumbuhkan. Wis gak usah turu bengi-bengi, nek ana perlune wis turu wae, turune berwudu,
maca donga, minta kepada Allah agar bisa dibangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Bagaimanapun tahajud itu juga karunia dari Tuhan, tidak semua orang bisa. Kadang-kadang mari nguyu turu meneh. Wong turu iku enak. Saya pernah nyoba. Ya apa nek turu meneh rasane. Waduh, enak ternyata. Ya, tapi hidup pilihan. Kok nek turu meneh subuhne iso ilang. Aja meneh tahajud, subuhne ilang. Ya, jadi hidup itu pilihan. Jadi harus kita biasakan pilihan-pilihan yang bernuansa kebaikan, bernuansa mulai sejak dini, mulai sejak enom iki remaja masjid iki. Ya sebab kalau sudah tua nanti yang mana tulangnya mulai keropos, wis sudah tidak kuat berdiri lama, muncul berbagai penyakit. Saya aja sekarang usia 57, penyakit itu mulai bermunculan. Ya, karena si umur selawe, 26, saya umur 50 masih gesit, bisa menghadiri 4-5 acara. Ya, tapi sekarang ini 2 acara wis ngos-ngosen. Mergo gak sehat. Karena itu biasakan sejak dini. Nah, kalau sudah terbiasa nanti akan bangun dengan sendirinya. Bisa dicoba. Sampai nek wis bangun seminggu 2 minggu, kok tangi dhewe. Tangi dhewe. Seperti ada yang membangunkan. Waktunya bangun. Jam piro iki? Waduh. Wis 2:30. Nggih. Nek turu meneh iki payah iki. Lungguh-lungguh dhisik. 10 menit kemudian baru masuk kamar mandi. Kalau bangun 2:30 masih banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Tahajudnya lengkap, wiritane lengkap, istighfar lengkap, ya. Nah, makanya apa itu ada istilah? Nggih, zikir wengi engkang suwe, salat wengi lakonono, wong kang saleh kumpulono. Zikir wengi engkang suwe. Ya. Kalau sudah berzikir malam yang lama itu timbul ketenangan jiwa, kedamaian hati, ketentraman batin. Nggih. Ngaten nggih? Ya. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Hmm. Kita belajar bahwa Qiyamul Lail bukan soal lama atau banyaknya rakaat, tetapi tentang keikhlasan, kesungguhan, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu terbaiknya. Semoga di sisa Ramadan ini kita semua diberikan kekuatan untuk bangun di sepertiga malam, bermunajat, dan benar-benar memanen pahala serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini. Ya, yang pertama ini sudah akhir Ramadan. Kita sempurnakan ibadah kita hitungannya. Hitungan 1 bulan itu mungkin 29, mungkin 30. Tidak usah bergesa-gesa ingin segera berhari raya. Jangan. Kita ini punya pemimpin, ya. Kita ini punya sultan, ya, pemimpin. Gak usah kesusuri yo. Nunggu pengumuman dari pemerintah. Ya, masalah ada orang yang berhari raya duluan, ya sudah monggo. Ya, sudah monggo. Kita punya pemimpin, hargai pemimpin kita. Yang kedua, menyempurnakan ibadah puasa dengan melaksanakan zakat fitrah. Memang cuma 2,5 kilo atau 3 kilo paling banyak. Tapi kalau kita tinggalkan, bisa ibadah puasa kita tidak sempurna. Hanya gara-gara 3 kilo, ibadah kita tidak sempurna. Ya. Nah, yang berikutnya kita berdoa kepada Allah. Apa? Doanya, semoga ibadah kita tidak disia-siakan oleh Allah. Kita siang hari menahan lapar, menahan panas, ya dahaga, kemudian malam hari harus sholat tarawih, ya itu kalau tidak diterima oleh Allah kan sayang. Jadi yang paling penting kita minta diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir di akhir bulan Ramadan kita berdoa. Semoga Allah akan menjadikan kita tamunya kembali di Ramadan yang tahun akan datang. Demikian ya yang bisa saya tambahkan dan simpulkan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih
ya dari kami kepada seluruh pemirsa yang berada dimanapun saja dalam channel Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Selamat menyambut datangnya azan berbuka. Ya, orang yang melaksanakan ibadah puasa akan sangat bergembira mendekati detik-detik berbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Haji Rohmatul Anam yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Akhirul kalam, saya Dinda Putri Cantika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.